lama di apa sekarang? Sekretaris ya. Sekretaris. Nah, ini kawan-kawan Rapi saya bawa. Saya perkenalkan dulu, di samping kiri saya ini Om Jul Irama, panggilannya di dalam Rapi boleh dulu 01 DKLP OBST. Di samping ini ada Om Afriansa atau Om Boy panggilannya. Di Rapi panggilannya dulu 01 Sera Alfa Yaski. Selanjutnya ada Om Murjal, panggilannya dulu 01 Ara. Di sebelahnya ada Om Suwardi, panggilannya dulu 01 Charlie Lampu Miski. Ada juga Om Makmur, panggilannya dulu 01 Bravo Kalijet. Om Dede juga orang Rapi, cuman dia belum mengurus konsennya. Kemudian kita juga sudah koordinasi masalah penggunaan radio ya, radio dengan telepon juga. Mudah-mudahan ke depan sudah bisa ke sana ya. Sekarang yang kami datang kemari ini Pak Kala menyikapi keresahan dari masyarakat dan keresahan kami sendiri sebagai orang tua dengan adanya informasi berupa deras. Jadi kan kemarin saya sudah koordinasi juga sama PMI Aceh untuk kawan-kawan ketua PMI Aceh Pak Hasan kami jadi saya bilang penyakit PMI kita di sini sudah mati suri dan mati juga itu minimal kami menginisiasi juga mengajak BPBD juga nanti ini ada juga wakil ketua PMI kita waktu itu karena ibu masih di Jakarta ibu ketua dan kebetulan Pak Kala juga ada PMI dan nanti kami informasikan juga di PMI nanti ada penyitaan baju kita nanti Pak Kala mungkin di dalam bulan depan kita akan melakukan untuk PMI-nya. Itu pengantar saja Pak Kala. Jadi kan kami inginnya nanti bagaimana caranya menurut Pak Kala baiknya bagaimana pakai kita adakan rapat bersama Basarnas, PRD minimal kita bisa mitigasi lah. Nah, jadi upaya kita kadang-kadang kalau nanti terjadi kan gitu. Karena di BPBD Banten itu mereka Pak Kala sudah bergerak untuk melaksanakan potensi gempa megatrus dari BPBD Banten juga. Nah, ini termasuk Semeru 8,9 ya, Nias Semeru yang Aceh Andaman yang 9,2 malah di sana. Jadi kan untuk kita kan karena kita terbiasa dengan tsunami udah dengan gempa kita terbiasa minimal kan kita sudah punya jalur-jalur mana evakuasi itu mau kita buat. Terus kita sosialisasikan nanti masyarakat ketika terjadi gempa mereka harus udah tahu harus kemana gitu. Nah, jadi kita ini titiknya. Jadi ketika kita sosialisasikan mereka gempa langsung lari deh tempatnya. Nah sekarang kan jalur-jalur evakuasi kan mungkin ada yang masih tahu, ada yang nggak tahu. Nah, minimal kita sudah tahu titik-titiknya. Jadi ketika ini terjadi masyarakat sudah siap dengan keadaan itu. Apalagi sempat tengah malam terjadi lagi. Jam 11 malam, jam 12 itu kelabakan kita. Jadi kalau mereka sudah kita sosialisasikan bersama pemerintah daerah nanti ya, nanti kami di belakang Rapi akan untuk membackup ini. Karena kan untuk radio mungkin kalau biasanya gempa dan sebagainya, radio yang bisa kita gunakan satelit. Itu masuk kedatangan kami bagaimana teknisnya di Pak Kala, apakah nanti boleh Pak Kala langsung menginisiasinya. Kita adakan apa? Pak Kala bisa informasikan Bapak PD Ampun kan? Kemudian mana nih? Jadi supaya sebelum terjadi kita sudah melaksanakan sosialisasi mitigasi bencana tadi itu. Kira-kira seperti itu. Baik, saya Wadi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang sampaikan terkait dengan berita-berita yang ada di sosmed atau di media terkait dengan megatrust yang hari ini katanya prediksinya sudah makin lama sudah makin mencuat untuk berskala besar. Kalau ada yang disampaikan nanti dari Aceh Andaman, kemudian Nias Mentawai, Nias Mentawai Semeru, dan Selat Sunda,
Barat dan sampai di Papua. Kami juga BPBD itu juga keterbatasan alat dan informasi, dan selagi belum ada informasi secara resmi dari BMKG, mungkin biasanya kalau macam bencana meteorologi ya kan mereka sampaikan di gubernur, bupati. Kita belum bisa menginformasikan kepada masyarakat, takut nanti menjadi masyarakat panik kalau ya kan. Jadi aktivitas mereka juga kurang. Tapi ini juga kita sesegera mungkin. Kalau sebelum mungkin saya pikir dengan driver lokal semuanya mungkin mereka sudah mapan lah. Tinggal lagi kita melakukan pengarahan massa jika terjadi dalam keadaan emergensi yang memang sangat-sangat dikhawatirkan. Kami juga lagi menunggu surat dari BMKG secara resmi, karena kan walaupun nanti memang disampaikan secara media oleh ada kepala BMKG Pak Butuh Kuala, mereka sendiri juga lagi susah juga tuh, karena pembahasan kemarin mereka lagi mengusulkan gedung mereka lagi, karena gedung mereka tuh jika terjadi megatrust ini yang di Selat Sunda, itu gedung mereka tuh disedot 16, maka sateliti malah alat-alat yang mereka sampai, alat-alat yang canggih-canggih itu bisa ikut terbawa. Nah, ini juga jadi kendala juga kita, apalagi di daerah kita sebelum dengan Mentawai. Ini ada kalau saya lihat ini ada juga momen Mentawai Buru, malah sudah disusun megatrust oleh BNPB. Megatrust ini paham nggak kita apa megatrust itu? Megatrust itu terjadi gempa yang dangkal. Kalau kekuatannya tetap skala kecil, itulah megatrust yang dikhawatirkan dalam mungkin kedalaman 10, kedalaman 9, kedalaman 16. Itulah megatrust. Dengan itu lebih mencuat ke permukaan di atas permukaan laut. Itu yang dikhawatirkan. Tapi ini juga bukan sekarang sudah diatur, malah sudah ada buku tentang megatrust Mentawai ya. Malah Mentawai itu kalau berbicara dengan Mentawai itu prediksinya bandara Minangkabau itu habis semua jadi lautan, kemudian Singkil jadi lautan dampak-dampaknya, karena kan Singkil kan terus ya. Tapi alhamdulillah kalau Allah tidak menghendaki kan kita kan juga di sana, tapi juga kita tentang mitigasi informasi kepada masyarakat itu tetap kita akan sampaikan menunggu surat dari BMKG, karena yang paham tentang masalah ini adalah BMKG. Saya sering share ke grup WA itu berdasarkan BMKG. Misalnya nih info potensi bencana Semeru untuk Kestring itu berdasarkan BMKG, karena dari Semeru kan tidak punya alam walaupun kita ada sistemnya. Kita berdasarkan laporan BMKG. Jadi kami juga di sini juga di internal ke atas satu di mana kita terjadi sebenarnya. Tapi kalau kita informasikan secara kita melakukan melalui media, masyarakat yang jadi masyarakat khawatir, panik, kemudian masyarakat nggak mau lagi mungkin berusaha atau apa. Itu mungkin ya kenapa dari kami. Jadi kami menunggu juga kalau ada data surat dari BMKG ini sampaikan ke gubernur, kemudian sampaikan ke bupati wali kota. Polisi ini juga BPPA juga ada menginformasikan datanya. Kemudian dalam hal BMKG kita ada di Banda Aceh maka itu, cuman mereka masih memberikan tentang cuaca ekstrim, perubahan cuaca. Kalau nanti sudah disampaikan, pasti kita akan sampaikan. Malah nanti saya bukan dari BPBD disampaikan. Nanti kami memfasilitasi biar Pak Gubernur, PJ Bupati membuat perihal edaran tersebut masyarakat ini. Supaya jangan resah masyarakat. Kalau kita lihat memang ngeri kita bilang berita-beritanya. Jadi yang ini siapa yang keluarkan nih? Ya BMKG, tapi BMKG tidak menyurati ya? Belum. Biasanya begini ya. Ini Pak saya sampaikan. Biasanya mereka terhati. Belum ada statement secara ini. Kita kan pegang itu dulu. Karena BPBD kan, kalau BNPB tidak punya alat yang BPBD.
info bencana seluruh mereka nanti sampaikan ke kita. Info bencana seluruh. Kita di sudah itulah jalan paling. Tapi sebelumnya dengan reform lokal itu Sebenarnya sudah kita tahu kan, minimal kan kita ada tadi pertimbangan sama mereka, Iya. kita buat jalurnya, jadi Jalur. mereka nggak repot lagi gitu. karena kan memang dulu ada kita kampung-kampung evakuasi, cuman kan karena nggak dijaga itu kan hancur semua. Iya. Padahal kan betul masyarakat kita kan mana betul apa rambu itu kadang-kadang kalau susun masalah ketika sudah Minimal ada apa tuh kemarin tuh saya ada lihat pamflet jalur evakuasi. iya itulah dia. Jadi Itu ada kampung-kampung. jadi Itulah sama kampung-kampung. gitu ya. Karena kalau kita khawatirkan ini bukan masyarakat kita pribumi, Iya betul. masyarakat yang perantau, dia nggak tahu kemana mau Iya, arah betul. apa nih kan? Hmm. Itulah gunanya apa? Sosialisasi tadi. Iya. Terus biasanya memang ini di PRD nih. PRD-nya kan karena itu penanggulangan dia. Iya. Kan karena kita sudah tidak aktif. Itu kayaknya Pak Awal harus kita aktifkan kembali itu. PRD, forum PRD itu. Bisa. Nggak mau PRB ini kan mau dengan apa nih? Kenapa sih? Nah ini mau kita apa lagi? Oh, Pembentukan nih, lagi kita susun ya. Tahun ini. Karena tahun ini kita punya anggarannya terkena langganan pula kita. Pas kali itu. Kadang-kadang gini juga, Pak, kadang-kadang kalau kita mau target menurunkan ini harus ke sana. Jadi kita pemerintah. Cuman anggaran itu dari support. Bagaimana kita bisa Benar. menurunkan? Sama di provinsi juga itu. Pas saya tanya sama Pak Hasan tuh tentang dengan kopiat itu, kami di sini juga nggak ada anggaran barang. Mana sih mas? Jadi kayak caranya tunggu ada bencana baru kami ada anggaran. Kan begitu jadinya. Udah terjadi. Nah, ini kan mereka secara resmi sebenarnya. Oh iya. Ya kan? Itu kan itu. Ada pegangan kita. Ya, ada pegangan kita. Jadi dasar itu kita coba saya belum. Dasar itu nanti kita buat suatu PD. Iya. PD nanti buat itu dengan misalnya bahwa masyarakat dengan kita ya BPPD secara ini WA kita sampaikan juga bahwa kalau keadaan terkait rumah apapun bencananya tetap bisa hati-hati masyarakat dan saya ingin kasih juga itu yang kalau nggak ada itu gimana Di dasar ya. ya nanti pas kita sampaikan tiba-tiba dari mungkin entah berita hawa ada di sana berita hawa ada di sini PP-nya kita lagi yang mana dasar bapak kami keluarga kami baru wacana bapak sudah buat statement itu jadi kendala bapak kita. Memang kalau di mana tegak lah tuh. Iya, memang semua rata-rata tidak kena. Kenapa kalau tidak? Karena kan itulah satu kan antisipasi mitigasinya, kemudian siaga maka kemudian kondisi Jawa itu kan kalau makanya IKN itu Pindah. Abis 17 Agustus malah kena banjir bandang orang ya kan ini sedangkan Bandara Suta aja itu kan di laut. Iya betul. Itu bisa tenggelam. Kan dia makin lama kan makin apa perubahan apa bumi ini kan makin menyusut. Tapi itulah tinggal kita lagi, tinggal kita enakan lagi dengan kawan-kawan kita. Ini yang kita sebenarnya yang kita macam kita lakukan. Karena secara otomatis jika terjadi bencana gempa bumi, masyarakat sudah tahu kemana arahnya. Ya kan? Tinggal lagi nanti masyarakat sebagian melihat kondisi bumi. Penting kita selalu ingatkan jika terjadi cuaca ekstrim, ya kan bencana hidrometeorologi itu salah satunya bencana gempa bumi selalu. Semuanya longsor, likuifaksi. Kalau gempa bumi kan payah kita mempredisinya. Bisa-bisa ya kayak kemarin kejadian kita yang paling banyak itu kan di 28. Nah, 28 Maret. Gempa Maret kan bukan gempa tsunami, bukan gempa semeru kan, tapi gempanya Nias. Tapi berdampak paling besar. Paling besar di seluruh. Korban sebenarnya kita juga timpa. Karena kejadiannya malam.
kita kalau malam ini kan nggak tahu teman orang tidur kan. Wah, ya udah deh tuh ya. Saya kalau sebenarnya kan untuk kita mitigasi juga kan, yang penting kita sudah siapkan apa terutama apa yang akan terjadi, misalnya emergency atau apa ya. Sosialisasi sendiri nanti kita sudah siapkan. Saja kita kepada masyarakat. Karena kalau kita informasikan posisi susah, heboh. Itu heboh sebenarnya di kantor kami aja. Bagaimana nih? Jadi saya bilang Siap. pada kita tenang dulu. Nyusul. Jadi kita tunggu siap dari sini. di mana titik-titiknya. Siap, minimal kita siap tahu dari titik-titiknya. sini, kami Jadi langsung ke Basarnas. jalurnya itu sudah kita buat atau kita rencanakan gitu. Nah, kan di situ kan disampaikan Oke. tsunami-nya 34 meter. Jadi kemudian meter kan ini. Di kemudian meter itu gitu. Saya kita. pernah kita ingat tuh masa gempa 24 Maret itu kan muncul semua itu kan tsunami kan semua air itu sampai 30 meter. 30 meter ini kalau kita prediksikan itu kan bukan dia menghantam. Tinggi gelombangnya itu pas permukaan dia mengalami getaran. Ya kalau malam terus semua itulah hebatnya kita sebelum ini kan ada kita semuanya Telur aja tuh. kawasan Yang telur. yang enggak kan pulang kampung tuh. Iya. Pulang kampung tuh langsung tuh. Saya waktu kejadian Masih dingin. tsunami itu saya lihat sendiri di rumah sakit pas itu. Waktu saya di Gunung Tinggi itu kan lubang 5 kapal Oh, iya. Iya. di daerah Pospon itu. Ya. Itu besar kali gelombangnya dari sana dari daerah Pulau Sumbat itu. Pecahnya di situ. Di Pulau Sumat. Pecahnya di Bakau itu. Oh, di Bakau itu ya. Nah, di Bakau itu. Kena ada bakau tadi itu ya. Ada kan Tuh. dia kan ada apa ya? Ada ya? Fase-fasenya. Betul, betul. Ke sana. Kita yang pusat gempa di Semeru 45 km, yang Purwakarta kan Aceh. Aceh. Aceh ini. Aceh banget. Makanya ini sebelum ada informasi ini kami juga tak berani menyampaikan Betul. pun dari pihak manapun mereka. Ini Mungkin resmi kita lah. paling sekedar mengingatkan teman-teman. Tapi kalau untuk secara Itu belum ya. Belum bisa bergerak ya. karena kan kita akan ada ya kemudian kalau di Banda Aceh kita ada apa namanya ada tsunami itu. Oh, yang Panaran. Kita kan ada. Kita ada sebenarnya kemarin di Itu Karbon. bukan, itu ketinggian. Itu ketinggian aja? Ya. Oh, yang di sudut ya. Sudut. Saya pikir itu masuk alarm juga ada yang enggak. Itu ketinggian aja ya. Itu pun tidak fungsi lagi. Iya. Lama-lama. Belum lagi. Itu di bawah siapa? Di bawah BPBD. Ini yang pasal satunya di Sabana. Mana? Oh, sama kan pegang. Labuan. Iya. Itu aja belum pernah di apa di. Iya, belum pernah. Tuh. Jangan Padahal bagus itu. bagus. Mungkin itu dari BPBD dan sampaikan sebelum ada tindakan tulis resmi dari BPBD kita belum bisa menyampaikan secara umum. Tapi untuk kesiapsiagaan, kewaspadaan bagi kita masyarakat ya itu memang selalu BPBD mengingatkan kembali kepada kita semua masyarakat semua agar selalu menghadapi baik bencana gempa bumi tsunami maupun bencana-bencana lainnya, baik bencana longsor, banjir, cuaca ekstrim, gunung, sebagainya. Kita kalau di Sumut Timur ada berapa jalur evakuasi? Jalur evakuasi semua desa. Di Sumut Timur ada. Kita dapat ada sebelum bencana. Nah, misalnya kan kita tadi itu gitu. Kita ada sebelum bencana ada berbagai jalur evakuasi. Cuma kan jalur evakuasi ini kan kadang-kadang yang di titiknya itu kan kadang-kadang di tempat masyarakat. Jadi kan kita belum ada lagi secara mitigasi struktural itu belum kita laksanakan. Kenapa? Itu kan yang sangat besar. Kita membuat jalur evakuasi, tangga evakuasi, tempat evakuasi sementara tes, tempat evakuasi akhir, ya kan? Tangga evakuasi ini jika dia diarahkan di gunungan tidak memungkinkan, jadi masyarakat bisa naik tangga, makanya dihasilkan. Belum ada lagi nanti sistem penerangannya bagaimana. Jadi ini yang kemarin kita sudah buat rencana juga. Cuma kita memanfaatkan bekas-bekas ini ya dalam PNPN.
Nah, tapi jalan PMPM ini tidak ada tindak lanjutnya. Maksudnya sementara di mana nanti kalau apakah kita di sana siapkan apa tempat evakuasi sementaranya. Ini kan terkendala juga pembebasan lahan masyarakat kan otomatis sekiranya proyek besar kan atau apa bagaimana kan. Betul. Padahal itu untuk penyelamatan mereka. Mereka Kalau perencanaan kita sudah buat semua. Kita sudah difasilitasi oleh ada dari IOM, Pusat Edi kan, ada dari BPB Aceh, BNPB, UNDP, sudah dipanggil semua. Kita baru tahap dokumen untuk perencanaan selanjutnya dia tergantung keuangan daerah. Berarti kan kita harus menunggu rilis resmi dari Iya, harus untuk menunggu kalau rilis. bisa bergerak nanti. Nanti kita sampaikan semua kalau udah nanti kita sampaikan. Secara resmi. Mohon kami juga dapat dilibatkan nanti Pak. Insya Allah tetap terus ya, Owari, Rapi, apalagi semua tetap terlibat. Kayak ini semua kita semua terlibat. PMI lagi kan, ya biasanya kan garda terdepannya kan PMI, BPBD kan gitu. Semua kita libatkan kalau tidak. Apalagi sempat orang NGO turun tuh, PMI duluan nih carinya tuh pasti, Iya, sama pasti. BPBD. Karena waktu Nanti kita informasikan semua. Makanya saya kan kondisi saat ini yang prediksi yang saya kan kekhawatiran ini terhadap peralatan yang ada. Nah, emak di situ. Tapi saya tidak khawatir karena kita kedepan itu apa? Nah, yang saya khawatir kan mulai transportasi sebenarnya Pak. Kenapa? Ketika kita nanti terjadi bencana, transportasinya mandek, habis kita, karena kita berada di tengah nih posisinya. Nah itu yang misalkan ferry nggak jalan, apanya jatuh kan ya, pelabuhan dermaga yang nggak bisa sandar. Itu yang sebenarnya saya khawatirkan, karena kita jauh dari daratan. Nah, apalagi kita termasuk bagian dari titiknya tadi itu kan titik kemungkinan terjadi epicentrum untuk parah kita bilang. Itu yang saya khawatirkan lebih pada sana. Tapi tergantung kita juga, tergantung masalah sendiri. Ya kan? Alhamdulillah semua ini dari 2002 yang lalu dihantam gempa skala besar. Coba ya. Malah kemarin Ya, ada 2000. sampai Pak 2018 kalau nggak salah saya gempa yang paling yang gempa kembang 8 skala Richter ya, double dihajarnya sama alhamdulillah. Sampai Pak Samsul Nari waktu itu kepala BPD bawa uang kortan tiga popok jadi akan SBY langsung semua alhamdulillah. Mungkin dengan kita sendiri kan masyarakat kita sendiri selalu mendekatkan diri kepada Allah. Itu dulu. Kalau Mega Trust itu sudah lama, ada buku saya nampak kan. Oh di sini santer kali kenapa kan? Cuma tahu ya. Tawa ya. Ya. Ini kan ferry kan. Itu sudah. Jadi teman BNPB sendiri yang buat ya, Iya. bukunya ya. Sudah. Kenapa kata tsunami nggak kita ubah lagi ya? Kemarin kan udah bilang mau jadi semangat. Karena kan dari yang mencabut itu kan dari Menteri Pendidikan. Kalau secara nasional ya, Iya. oh, kita sendiri aja kadang-kadang nggak mau pakai. Iya betul. Menurut nggak pakai. Kalau saya kadang-kadang kalau di cerita masalah mungkin ya, saya lagi menyusun ini dokumen KRB, kajian risiko bencana. Tetap somong saya sampaikan. Saya buat somong dia dalam Iya yang bilang masalah. itulah dia, itu rambu evakuasi. Nah. Rambu evakuasi. Itu dulu kan ada nih, sekarang ada Itu lama mereka kan? habis semua dibantai oleh anak-anak. Iya. Itu dibantai kan itu kan aluminium loh. Betul. Iya. Aluminium tebal tuh kan. Iya. Dia lebih kecil pun juga ada namanya. Iya, ada sering saya lihat sekarang udah nggak ada lagi. Ada lagi satu. Jadi sehingga kita kan nggak tahu di mana sih sebenarnya. Nanti kan terpisah-pisah. Kalau kita sudah kasih titik-titik, kita nggak tahu bisa-pisah gitu. Yang di sini ada, jadi membuat bantuan pun enak kita jadinya gitu. Dulu ada bantuan kita masalah kemarin waktu saya di BPD sebelum saya keluar ini, ada dulu membuat kalau masalah perencanaan escape building. Escape building itu tempat kita berkumpul. Escape building itu udah lengkap fasilitasnya. Iya. Cuman Pemda sendiri yang nggak menyediakan lahan itu terakhir di Kabupaten lain.
Padahal Skiblu itu bagus, di Spekaria itu bagus. Spekaria itu kan sebenarnya gunung puncak yang jalan baru, Iya. puncak. Oh yang di atas ya? Iya. Kan TK-nya di bawah. Iya. Dulu TK di bawah, kan Ada. puncak nanti, puncak gunung. Cuma kita karena mungkin rata nih kalau ada gempa atau tsunami, kita masih naik di gunung lihat lagi kan? Iya. Di jalan apa di apa Aceh Ibnu. Padahal itu gunung, dia jalan tuh yang ngopi-ngopi sudah itu gunung tuh. Iya. Bukit. Itu mungkin ya kadangnya. Karena coba Iya lebih tinggi Bener. daripada TK itu kan? nah, TK di bawah TK di bawah pajak itu di bawah. Pajak. Iya iya betul itu gunung ya. Karena kita udah biasa kan? Dia rendah. Bahasa lagi. Kita kan lihat kontur ya, kontur apa nih di lokasi kejadian ini kalau terjadi tsunami Mentawai, prediksi namanya. Ini Pak Presiden langsung di SB kemarin. Baik. Baik Pak Ahmad, atas terima kasih kami ucapkan ya atas atas kerjasamanya nanti mungkin kita ini skenario terburuk kalau kita lihat Mentawai Padang. Ini Mentawai. Ini prediksinya kawasan megatrust Mentawai. Kalau Mentawai ini satu deret dengan Nias, Nias, ya. Siberut, Nias, Pulau Banyak, Semeru, sampai ke atas satu rempengan. Barat Selatan memang. Mengatakan Barat Selatan kan titik-titiknya Barat Selatan semua. Prediksi ya. Tapi kalau di Mentawai yang lebih gawatnya bukan Mentawainya, Gunung Merapinya Gunung Merapinya. yang lagi aktif sekarang. Di Aceh juga gitu lagi aktif juga tuh Gunung Merapinya. Di mana Gunung Merapinya Aceh? Di Sawah, Sulawesi itu. Selawat itu Gunung Merapi. Gunung Merapi itu. Gunung Merapi itu. Oh ya? Itu. Iya. Coba ya. Kan di Sumatera Utara aja yang ada tuh. Gunung Merapi itu itu kalau kawasan kawah itu ada di Isrum tuh, itu ada di Disuruh bu. Belerang. Itu ada. Apa kita masak-masak? Baru tahu saya kalau di Aceh ada Gunung Merapi. Itu yang apa gunung anak Manyak itu juga Merapi. Yang kita lewat dulu waktu apa? Tangsi. Waktu ke Tangsi itu kan? Tangsin. Itu Merapi itu Manyak. Kalau sebelah wilayah apa timur sana itu yang mereka khawatirkan gunung-gunung Merapi tidak di daratan. Kalau kita di sini wilayah barat, palung-palung Palung itu Hmm. di laut. Kayak senabung lumana juga gitu kan? Nggak di dalam. Itulah mungkin kami kalau nanti sudah nanti menyampaikan juga saya juga berkoordinasi dengan BPA dengan lagi Aceh komunikasikan juga bagaimana kalau memang naikkan nanti kita minta cepatnya lah kalau Iya. bisa nanti ada terus Iya, iya. supaya ada dasar kita. Soalnya itu Pak. Bocor. Nggak bisa gerak kita kan? Walaupun tidak tahu, tapi kita nggak bisa gerak karena tadi tidak ada. Yuk, oke, baik. Pak Ahmad, terima kasih lagi kami ucapkan. Terima Juga kasih kami juga. juga saya minta maaf juga nggak dapat gabung juga ke PB karena kesibukan juga Ya, saya di malam ini. di malam. Ini ada bencana kemarin juga. baru pulang Alafan saya. Dengan Pak Asisten juga. Ada kedua. Kan melihat ini apa yang sama saya longsor sama Oh iya, Mas, saya longsor. Ada 2 titik itu. Oh, sama Pak Asisten 2. Saya juga sama tim. Tadi dia. Oke, Pak Ahmad, terima kasih. Gitu, gitu. Ya, Kak Ahmad. Silakan minum. Ya, silakan. Bawa pulang dia boleh ngomong.